Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tamu Santri Kona adalah Ketua Ranting NU Kayumas. Iya, betul. Mas Abdul Jalil. Iya, betul. Mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang NU di Kayumas, terus persiapan Ranting NU Kayumas terhadap Kampung NU maupun PKP NU. Tapi sebelum itu saya mau tanya kabarnya Pak. Nama beliau adalah Pak Abdul Jalil ya. Dan baru menjabat 2 tahun jalan Pak ya? Iya, 2 tahun jalan insyaallah. 2 tahun jalan. Ya. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini dari Santri Kona sudah singgah di rumah kami Ya. di Kayumas, khususnya di rumah saya selaku Ketua Ranting NU Kayumas. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kami sekeluarga dan seluruh teman-teman pengurus, khususnya pengurus Ranting NU masih diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Gimana Pak? Menurut Pak Jalil, NU di Kayumas nih bagaimana? Alhamdulillah, ya menurut hemat saya, Mas ya, sebenarnya NU di Kayumas ini memang eksisnya Ya. di desa kami ini sudah lama, karena diawali dari perjuangan beliau, Ya. almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, Pahlawan nasional pahlawan juga. nasional, yang dimana pengiring beliau, Ya. kalau istilah dulunya itu apa namanya, pelopor, Oh iya. itu tersebar di seluruh Di Kayumas. iya, tersebar. Ada yang dari Padukan Sukmailang, Coto, Kayumas sendiri juga ada. Bahkan di Padukuhan kami, dusun kami, Tanah Merah ada. Oh, Tanah ada Merah juga ada. pelopor. Pelopornya Kiai As'ad itu iya, ada, Pak? pelopor. Artinya beliau-beliaulah dari yang awalnya dari Kiai As'ad, terus dilanjutkan oleh para pelopor-pelopor itu. Kayak NU itu di Kayumas, alhamdulillah sampai saat ini terus eksis. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu kan Pak. Jadi secara sejarah historisnya memang sudah punya gen NU Pak ya dari dulu ya. Ya, alhamdulillah, kalau dilihat dari historis sejarah, memang desa kami ya berkat beliaulah, berkat perjuangan almarhum Kiai As'ad Syamsul Arifin, ya memang orang-orang nenek moyang kami memang orang-orang NU. Sudah NU dari dulu. NU dari dulu. Alhamdulillah. Kalau di Kayumas sendiri sudah ada berapa dusun ya? Kalau dusunnya ada 8 dusun. Ada 8 8 dusun dan semuanya NU itu ya. Alhamdulillah, menurut hemat kami sampai saat ini kemungkinan yang di luar dari NU bisa dikatakan 1-2% aja lah. Oh iya. Alhamdulillah. Nah terus ini Pak, jadi kalau di NU itu kan ada yang MWC, ada ranting dari pengurus besar, pengurus betul. wilayah, pengurus cabang dan pengurus wilayah dan pengurus ranting. Jadi kalau di pengurus ranting ini kegiatan fokusnya apa Pak? Begini Mas, karena semenjak kepengurusan kami Ya. 1 tahun 2 tahun berjalan ini, kita memang setidaknya ingin memberangkatkan NU yang dari awal NU di Kayumas sekedar cuman dikenal namanya oleh masyarakat, bahkan memang orang mengaku NU, Iya. tapi kegiatan-kegiatan di masyarakat pada waktu itu masih belum nampak, belum terasa banget. Oh ya, belum Iya. terasa. Oleh karena itu kami dengan pengurus-pengurus ranting yang baru ini punya komitmen bagaimana NU di Kayumas untuk mulai saat ini dan selanjutnya
supaya terus eksis, Iya. artinya sesuai dengan hitah, Iya. sesuai dengan cita-cita perjuangan. Oh, cita-cita Ya, perjuangan. betul. Baik melalui kegiatan-kegiatannya, tapi yang jelas sampai saat ini yang kami lakukan, satu, meningkatkan kegiatan-kegiatan di seluruh warga, Oke. baik di anak ranting, melalui kegiatan-kegiatan rutinan, amalia-amalia itu terus kita pantau bersama dengan teman-teman pengurus. Oh iya, berarti di bawah pengurus ranting ada pengurus anak ranting gitu Pak? Iya, tapi yang jelas tidak serta-merta kami membuat baru. Iya. Nah, kami memfungsikan beberapa kelompok-kelompok atau apa ya, jamaah-jamaah rutinan Ya. yang ada di beberapa dusun. Nah, itulah kelompok-kelompok itulah yang kami jadikan kelompok anak ranting. Jadi tanpa merubah apa namanya ya, kelompok yang ada. Contohnya, suatu contoh Iya. di Sokmailang. Di Sokmailang ada 2 kelompok kegiatan rutinan sholawat naria, juga Iya. rotib. Nah, disitulah kami buat kelompok anak ranting. Oh, jadi level anak ranting bukan dusun Pak? Bukan dusun di sini. Bukan Bisa dusun. bisa saja anak ranting itu di satu dusun ada 2. Iya. Bisa saja. Bukan satu dusun satu anak ranting, bukan. Oh, begitu. Jadi kalau satu dusun ada satu anak ranting, kami kan masih menata kembali. Iya. Kalau di beberapa kelompok itu langsung kita buat, kita anukan sebagai anak ranting, otomatis dia kan sudah jalan kelompoknya, Oh iya. sudah jalan. Nah, oleh karena itu kelompok anak ranting yang ada di Kayu Mas ini tidak serta-merta jumlahnya sesuai dengan jumlah dusun. Oh iya, betul. Terus mengenai ini Pak, tadi kan saya sudah jalan-jalan Iya. ke selatan Pak ya? Iya, selatan. Selatan itu kan sudah mulai ada kampung NU Dusun Pele. Iya betul. Selamat datang di kampung NU Sokmailang gitu. Oh iya betul. Persiapan untuk gini Pak, mengesahkan bahwa Kayu Mas akan menjadi kampung NU itu bagaimana? Oh gini Mas, jadi ceritanya agak panjang, mohon maaf Iya, ya. kenapa? Kenapa? Jadi biar Iya, penonton iya, Santrekona betul, betul. tahu juga gitu, Betul Pak. betul betul. Berawal memang sesuatu, kalau NU ini di Kayu Mas memang sejak dulu sepengetahuan saya, semenjak dari almarhum Kepusia itu, setahu Iya, saya, iya, siapa, Pak? Kepusia itu mbahnya ini pengurus ranting juga, Oh iya, mbahnya Ustadz Sutrisno itu, oh iya, di Pele itu. iya. Itu memang sepengetahuan saya memang pengurus NU itu lain itu yang banyak berjuang di NU semenjak sepengetahuan saya. Iya. Tapi sebelumnya memang banyak nenek-nenek kita, orang tua sepuh-sepuh kita memang orang NU. Iya, iya. Nah, dari situ sampai 1 tahun kemarin kami itu terbentuk sebagai pengurus ranting. Oh iya. Kebetulan tanfidianya saya. Nah, semenjak itu di PC NU Kabupaten Situbondo, Iya. apa namanya, sudah dimulai pendidikan pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Iya. Yang dimana pada waktu itu kebetulan saya belum menjabat sebagai ranting. Ketua ranting. Iya, belum menjabat sebagai ketua ranting. Namun saya diberi kesempatan untuk ikut menjadi peserta, menjadi calon kader pada waktu itu. Saya kan angkatan ketiga. Oh, angkatan ketiga. ketiga. Ya, PKPNU angkatan Tempatnya ketiga. di mana kemarin? Di Balikeran. Balikeran, di pesantrennya Kiai Azaim, Oh iya. di Nyizai itu. Indonesia itu, Iya. Pak. Nah, semenjak itu komitmen untuk berjuang di NU semakin terasa pada pribadi saya. Setelah Ikut kegiatan PKPNU, artinya semakin ingin membesarkan NU. Iya. Betul.
Setelah pulang kebetulan juga ada semacam konferensi ranting pengurunan di wilayah di wilayah Kayumas. Alhamdulillah saya dipilih, diberi amanah untuk menjadi ketua Tanfidia. Saya dengan teman-teman kader pada waktu itu di Kayumas baru ada 3 orang kader yang sudah ikut PKPNU. Yang ikut PKPNU. Oke. Ada 3 orang kader. Saya, terus Pak Haji Sauri Sofyan dan Ketua Tanfidia Ranting NU yang lalu. Iya, 3 orang yang ikut ke sana. Nah, setelah 3 orang ditambah beberapa teman kader yang ada di wilayah MWC Arjasa bertekad untuk bagaimana berusaha mengadakan pendidikan kader di MWC Arjasa. Oh, Arjasa dulu. Arjasa dulu. Arjasa dulu. Skopnya itu Arjasa. Sasarannya Arjasa. Oh, iya. Karena pada waktu itu masih beberapa kader di MWC Arjasa, kalau tidak keliru masih belasan kadernya pada waktu itu. Akhirnya kita adakan di MWC NU Arjasa, tepatnya bulan apa ya? Tempatnya di Yayasan Sunan Bonang. Oh iya, masuk Arjasa juga itu. Iya, masuk Arjasa, Kedung Dowo ya. Itu setelah di Sunan Bonang, dia yang dari Kayumas, kalau tidak keliru ngirim 5 orang peserta. Iya, ngirim dari Kayumas, ngirim peserta 5 orang. Dari 5 orang itulah, dan termasuk kami dan teman-teman yang sudah ikut PKPNU, kerjasama dengan Korcam PKPNU Arjasa. Iya. Waktu itu Pak Marwito Korcam. Waktu itu Korcam Pak Marwito berkeinginan untuk mengadakan PKPNU di Kayumas. Oke. Namun sebelumnya dilaksanakan PKPNU di Kacep. Sebelum Kayumas, sebelum di Kayumas mengadakan PKPNU, terlebih dahulu Kacep. Desa Curatatal mengadakan di Kacep. Oh iya, masuk Arjasa juga ya? Iya, Arjasa. Kacep itu kalau saya lihat dari situasi dan kondisi geografisnya di gunung. Oh iya, di gunung. Iya, di gunung. Saya berpikir di gunung aja bisa melakukan kegiatan seperti itu. Iya. Kenapa di Kayumas yang lumayan kayak Curatatal ya? Iya, kok enggak bisa. Akhirnya dengan kegigihan upaya-upaya yang dilakukan oleh Korcam Arjasa bekerjasama dengan seluruh warga, karena memang sasaran utamanya PKPNU mau ditempatkan di area Napak Tilas Kiai Haji Raden Hasan Samsul Arifin di Sokmailang, karena di situ sudah banyak pelopor dan artinya generasi-generasinya sudah, artinya NU-nya sudah bagus. Akhirnya berjalanlah rencana yang akan diadakan PKP itu. Alhamdulillah berangkat dari PKP yang diadakan di Sokmailang itu, dari Korbit Pengkaderan PCNU Situbondo pada waktu itu Bapak Samrawi. Iya, di Samrawi pada waktu itu. Terus mengumpulkan beberapa kader yang sudah maupun yang masih baru ikut di sana, dikumpulkan. Bagaimana Kayumas mau dipromosikan jadi kampung NU. Saya tanya, Bu, kok bisa Kayumas, Kiai? Ya karena jumlah kadernya sudah lumayan bagus dibandingkan dengan desa-desa yang lain di Kecamatan Arjasa. Oh, waktu itu setelah kegiatan PKPNU di Sokmailang ya? Iya, setelah PKPNU di Sokmailang, kami diberi penawaran oleh beliau, oleh Kesamari. Ayo, saya cenderung ada 2 desa yang mau saya promosikan. Desa Curatatal dengan Desa Kayumas. Ini 2 desa sebenarnya yang ya alhamdulillah saya rembukan dengan beberapa teman, juga dengan pengurus ranting yang lain. Alhamdulillah, ayo bagaimana rintisan-rintisan ke depan NU, mari kita benahi NU di Kayumas sehingga kedepannya siap untuk menyongsong kampung NU. Memang
sangat sulit Mas, karena apa namanya NU di Kayu Mas ini dari yang lama Iya. sampai sekarang pengurusnya kami, kalau dilihat dari NU-nya sih alhamdulillah sudah NU. Namun dilihat dari kegiatan dan infrastruktur ya amalia-amaliahnya pada waktu itu masih apa namanya ya, belum sangat dirasakan oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah memang amalianya NU. Cuman orang itu kadang-kadang nanya, ya tahunya biar orang nama Pak gula NU. Tapi tak omongin napa NU. Oh iya Pak, iya Pak. Iya kan? Bahkan saya saja mau mengajak teman-teman untuk bergabung menjadi kader NU, suruh ikut PKPNU, dia malah bilang saya sudah NU. Gula pun NU dari ini nih mau yang gula NU, tak perlu ya nu boleh. Itu sama yang dirasakan sama gini Pak ya, bapak saya itu kan. Jadi kalau ditanya pasti jawab NU. Iya, mesti NU. Orang tua kita tuh pasti jawabnya NU. Bahkan kalau di Madura tuh kalau ditanya agamanya apa, agamanya NU. Iya. Agamanya NU. Nah, terus sekarang perkembangannya masalah PKPNU gimana? Masalah kampung NU bagaimana Pak? Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit, karena kampung NU itu Mas bukan serta-merta langsung jadi kampung NU. Kalau ada prosedurnya, ada gitu, prosedurnya, ada instrumen-instrumen yang harus kita lalui atau kita penuhi. Kalau dilihat dari sarana dan prasarana, mungkin termasuk kemajuan ranting NU-nya masih jauh dibandingkan ranting-ranting yang lain kalau kami. Karena kalau saya lihat banyak ranting NU yang sampai saat ini bahkan sudah punya kantor, punya fasilitas, punya kendaraan atau ambulan NU dan lain sebagainya. Tapi kok kenapa Kayu Mas yang sampai saat ini kantor saja belum punya? Terus ya mungkin karena dilihat dari warganya yang memang mayoritas orang NU, ya sehingga beliau Korbit Pengkaderan PCNU itu cenderung untuk mempromosikan Kayu Mas jadi kampung NU. Ya alhamdulillah Mas, kita benar-benar dari bawah, seperti paling tidak saya ada 2 target yang harus dipenuhi 1 tahun pertama. 1, semua warga kami paling harus berstiker NU. Di rumah-rumah itu harus berstiker NU. Artinya kalau ada tamu orang luar yang masuk, dia tahu oh ini warga NU semua, berarti orang ini orang NU. Jadi tidak serta-merta orang asing atau paham aliran lain yang mau bertamu langsung dia tahu oh ini stikernya sudah kami warga NU di situ. Iya, itu. Yang kedua memang lewat musola, masjid-masjid, semuanya harus punya tanda atau plakat nama masjid yang berlambangkan NU. Ini sudah merupakan target 1 tahun pertama, itu harus sudah selesai semua seranting Desa Kayu Mas. Termasuk takmirnya juga pasti. Iya, betul. Tapi ada persyaratan nggak Pak? Takmir masjidnya harus sudah ikut PKPNU. Kalau sejauh ini, belum ada masih. Tapi ada niatan. Tapi sebisa mungkin, karena takmir masjid kalau Desa Kayu Mas, insya Allah kami dan teman-teman pengurus ranting ya bukan hafal lah, rata-rata tahu siapa yang menjadi takmir itu. Iya betul. Nah, itu harus tetap kita pantau, kita kondisikan bagaimana supaya semua pengurus masjid yang ada di Desa Kayu Mas ini semuanya adalah warga NU. Oke, itu mengenai instrumen ini Pak, PKPNU apa saja persyaratannya? Instrumen kampung NU. Iya, legalitas untuk menjadi benar-benar kampung NU dan disahkan gitu. Iya. Kalau yang pertama Mas, kemarin ya target pertama sudah selesai kami. Stiker NU sudah artinya sudah selesai, di seluruh warga masyarakat kami sudah berstiker rumahnya. Termasuk fasilitas sudah banyak stiker NU. Disebar sudah. Kemudian kan ada 2
instrumen ya. Iya. Yang pertama instrumen fisik. Instrumen Instrumen fisik menyangkut instrumen fisik ubudiyah. Iya. Itu yang menyangkut apa namanya seperti masjid, masjid NU, musola NU, terus lembaga-lembaga pondok pesantren itu harus semuanya paling tidak di bawah naungan NU. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua ada fisik organisasi. Fisik organisasi itu mencakup apa namanya ya, kantor ranting, Oke. terus kantor Banum, ada kantor kelompok anak ranting, dan apa lembaga-lembaga NU itu semuanya harus ada. harus ada. Itu salah satu persyaratan untuk menjadi kampung NU. Oke. Kalau ini mungkin Pak ya, apa namanya? Kayak instrumen fisik tuh saya nggak saya membacanya tuh optimis banget Pak ya. Iya. Bisa dilakukan sama warga Kayumas karena saya tadi ngelihat ke mana nama? Jalan menuju Sok Mailang itu. Iya. Itu banyak kerja bakti gotong royong itu, dan betul. saya yakin yang untuk masalah kantor terus lembaga itu bisa diatasi lah Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan. Cuman yang agak sulit nanti gimana database warga NU di Kayumas. Oh iya betul. Karena beberapa bulan yang lalu kami diinstruksikan untuk semua warga NU supaya mengupdate kartu Tanda anggota NU. Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau data tersebut tidak diupdate, memang toh sebenarnya warga kami sudah warga NU. Iya, warga Bahkan NU. mereka menunjukkan kartu anggota NU yang lama. Oke. Begitu ada program instruksi dari PC kemarin supaya semua warga NU memiliki kartu tanda anggota yang baru, memang agak kesulitan bagi kami. Karena beliau sudah NU saya ini buktinya. Cuman masa berlakunya sudah habis. Itu yang kuno. Iya, yang baru. Kalau versi yang baru Kartano itu kan masa berlakunya seumur hidup. Iya. Seumur hidup. Sehingga perlu kami berikan sosialisasi, kami berikan arahan-arahan. Alhamdulillah lewat beberapa kegiatan-kegiatan amalia-amalia yang sudah menyebar di masyarakat seperti rutinan sholawat, rutinan rotibul haddad. Lewat rutinan acara-acara itu sudah kami sampaikan bahwasanya semua warga NU harus mengganti Kartano yang ada karena sudah habis masa berlakunya, diganti dengan Kartano yang baru yang insya Allah masa berlakunya seumur hidup. Tapi bukan Kartano ya? Bukan Kartano. Tapi lebih canggih Mas, lebih canggih masih ya. Karena di situ ada pinnya. Ada pinnya iya, juga? ada pinnya. Berarti langsung nyambung ke pusat itu? Iya, nyambung ke pusat sesuai dengan KTP. Oke. Alhamdulillah kemarin untuk Kayumas untuk segmen pertama saya kirim 200 warga. Alhamdulillah. Yang ini untuk selanjutnya sudah ready Mas, sudah ready. Tinggal bagaimana kesiapan karena kemarin dihandle oleh cabang semuanya Ya. untuk apa namanya input datanya. Ya. Ada kemarin ada informasi ada perubahan katanya input data sudah bisa dilakukan di tingkat MWC. Oke. Kemarin ada kesulitan memang yang dilakukan oleh cabang. Kami memasukkan warga 200 dokumen, jadinya hampir 5 bulan baru selesai itu Kartanonya. Iya. Itu pun banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ada yang tanggal lahirnya beda, ada yang fotonya bukan orangnya. Iya. Ya itulah kendala-kendala yang terjadi. Baik ada kendala teknis yang tingkat penginputan di cabang, juga ada teknis di lapangan juga tidak menutup kemungkinan terjadi juga. Artinya masih banyak warga kami yang kurang sadar, walaupun disuruh ganti kartu NU yang baru dia masih mempeng. Enggak, sudah ada saya kartu yang lama tetap yang dianukan. Mungkin karena tanda tangan kartu yang lama gini Pak ya,
sudah sepuh mungkin itu Pak. Iya, Merasa mungkin beliau-beliau yang jimat gitu. iya betul. Itu di NU kan masih ada yang Masih begitu ada, kan, masih Pak. ada. Iya. Nah, ini terakhir Pak. Iya. Sebelum yang terakhir Pak ya. Iya, iya. 31 Januari ini kan ulang tahun NU. Oh iya, betul. Harapan Pak Jalil menyambut Hari lahirnya NU, ya. Kami selaku ranting NU Kayu Mas berharap dengan Harlah NU yang ke-96 ya. NU utamanya di Kayu Mas ini akan semakin besar, Amin, amin. akan semakin eksis di setiap roda perjalanan, baik di pemerintahan maupun di tingkat warga masyarakat secara keseluruhan. Syukur-syukur kemarin punya rencana kami Ya. akan diadakan silaturahim kecamatan. Oh, saya Rencananya akan ditaruh atau ditempatkan di ranting NU Kayu Mas. Oh, iya. Itu. Saya kira silat jam tuh silat-silat itu Pak. Ya, Saya kira kalau dilihat dari bahasanya ada silatnya mungkin iya, ya. ada silatnya ya. Jadi ya, itu kependekan dari Iya. ini silaturahmi kecamatan. Ya, insya Allah akan ditempatkan di ranting NU Kayu Mas. Ya, insya Allah beberapa persiapan akan segera kami siapkan terkait dengan semua teman-teman kader, bahkan semua warga Kayu Mas, warga Nahdien, supaya ikut menyambut kelahiran NU yang ke-96 ini. Ya. Betul. Terakhir untuk Pak Jalil, pesan untuk warga Kayu Mas yang Nahdien ya. Iya, pesan kami untuk seluruh warga Nahdien yang ada di Kayu Mas, tetap jaga kekompakan. Ya. Mari kita jaga bersama marwah NU yang sebenarnya. Ya. Jangan sampai berpetak-petak, Oke. bahkan tersusupi oleh aliran-aliran lain. Bahkan juga jangan sampai kita teradu domba oleh fitnah-fitnah entah pihak-pihak yang mana. Yang jelas banyak di masyarakat tersebar fitnah-fitnah sehingga propaganda-propaganda yang ingin memecah belah warga NU, warga kami. Tapi insya Allah untuk warga Desa Kayu Mas, saya yakin, hakul yakin NU akan tetap solid. Amin, amin Pak. Amin. Akan tetap solid, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Jalil atas Ya. bincang-bincang santai. Ya, sama-sama. Apabila ada kesalahan mungkin dimaafkan Pak. Ya, sama-sama juga. Saya juga mohon maaf manakala hadirnya jenengan ke tempat kami. Ya, berak jangan saya majuran tak mangki pun apa. Berak pangki tercatoran biasa. Sampurana sebenarnya. Manter silaturahim nikah. Di beberapa waktu yang akan datang kita bisa dipertemukan kembali. Amin. Lewat konten-konten KNU-an yang ya. Oke, terima kasih kepada penonton Handrekona. ya, Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.